Halo semua guys, jumpa dengan kami King Yomat IS, YouTuber spesialis pembahas soal matematika, fisika, kimia, dan sejenisnya. Pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita ya, pertemuan 7 matematika minat. Oke, tapi sebelum kita lanjut alangkah baiknya kita sama-sama menekan tombol like, subscribe, post and share, nyalakan tanda loncengnya agar setiap video baru yang kami upload Anda tidak tahu. Dan mari kita belajar bersama-sama, dan saya akan share screen halamannya, soalnya, materinya, dan sebagainya. Ini ya, pertemuan 7 turunan tingkat tinggi ya matematika minat ini. Ya, kompetensi dasar 3.3 yaitu menggunakan prinsip turunan kedua fungsi trigonometri sederhana. 4.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Nah, ini pada beberapa persoalan matematika di bidang kalkulus akan dijumpai penurunan suatu fungsi lebih dari satu kali. Ya, turunan fungsi yang lebih dari satu kali disebut turunan tingkat tinggi ya. Turunan tingkat tinggi kita bisa. Nah, itu. Lalu turunan tingkat tinggi fungsi y sama dengan fx dapat dilihat sebagai berikut. Notasi turunan tingkat tinggi untuk fungsi y sama dengan fx. Ini yang pertama. Turunan kedua yaitu y aksen 2 atau f aksen 2 x atau d pangkat 2y per dx kuadrat atau d pangkat 2 fx per dx kuadrat ya, seperti itu. Lalu selanjutnya ini turunan ketiga yaitu y triple aksen atau y aksen 3 atau f triple aksen x atau d pangkat 3y per dx d pangkat 3y dx pangkat 3 atau d pangkat 3 fx dx pangkat 3. Nah, dan seterusnya sampai turunan ke n, yaitu y pangkat n atau f pangkat n x atau d pangkat y dx pangkat n atau d pangkat n fx dx pangkat n. Ya, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Cakep. Ya. Contoh 1. Ini ya. Jika y sama dengan x pangkat 3 kurang 3x kuadrat tambah 2, tentukan turunan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan turunan ke n-nya. Kita jawab ya bersama-sama. Turunan pertama yaitu y dx sama dengan 3x kuadrat kurang 6x ya. Turunan dari x pangkat 3 adalah 3x kuadrat dan turunan min 3x pangkat 2 adalah minus 6x. Sedangkan turunan dari 2 adalah 0. Jadi tidak perlu tulis. Lanjut, turunan kedua yaitu d pangkat 2y dx pangkat 2 yaitu dari turunan pertama 3x pangkat 2 kurang 6x diturunkan lagi menjadi 6x kurang 6 ya, karena turunan 3x kuadrat adalah 6x dan turunan min 6x adalah minus 6. Lanjut, turunan ketiga berarti itu diperoleh dengan menurunkan hasil dari turunan kedua. Jadi turunan ketiga itu kita turunkan 6x kurang 6 ya. Turunan 6x adalah 6 dan turunan min 6 adalah 0. Jadi turunan ketiga d pangkat 3y dx pangkat 3 sama dengan 6. Lanjut, turunan keempat berarti hasil dari turunan ketiga kita turunkan. Jadi kita cari turunan dari 6. Turunan dari 6 adalah 0. Jadi turunan keempat
yaitu D pangkat 4Y per DX pangkat 4 sama dengan 0. Turunan selanjutnya sampai N turunan yaitu D pangkat NY DX pangkat N sama dengan 0. Lalu ada latihan soalnya pertemuan 7 turunan tingkat tinggi. Ini nomor 291. Oke. Efek sama dengan sin pangkat. Efek sama dengan sin X cos 3X. Hitunglah F aksen V per 3 F double aksen V per 3 turunan kedua dan turunan ketiga dari V per 3. Dan ada kata-kata yang bagus untuk kita semua ya belajar bersama-sama. Kedewasaan bukan dilihat dari usia, tapi dilihat dari sikap, tindakan, dan tingkah laku. Sekali lagi, kedewasaan bukan dilihat dari usia, tapi dilihat dari sikap, tindakan, dan tingkah laku. Cakep. Terus nomor 294. Ya. F theta sama sin kuadrat theta X, hitunglah F double aksen dari 2. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal 2 ya. Jika Y sama dengan akar T kuadrat tambah 1, maka tentukan turunan pertama dan turunan keduanya. Cakep. Langkah pertama kita tulis kembali soalnya ya. Y sama dengan akar T kuadrat tambah 1. Kita bisa ubah bentuknya menjadi bentuk standar, yaitu hilangkan tanda akar dengan cara seperti ini. Y sama dengan T kuadrat tambah 1 berpangkat 1/2. Karena ini kan akar pangkat 2, itu artinya T kuadrat tambah 1 berpangkat 1/2. Dari sini kita bisa cari turunannya. Diturunkan. Jadi turunan dari Y adalah Y aksen atau DY DX itu 1/2. Dalam tanda kurung T kuadrat tambah 1 berpangkat min 1/2 dikali dengan 2T. 1/2-nya kali turun dulu, tulis kembali T kuadrat tambah 1. Lalu pangkat 1/2-nya kita kurang 1, jadi pangkat min 1/2. Oke? Lalu turunan dalamnya, turunan di dalam tanda kurung, ini turunan dari T kuadrat tambah 1 adalah 2T. Lalu 2T itu kita kali dengan 1/2, jadi sisa T. Ya, 2T kali 1/2 adalah T. Dikali dengan T kuadrat tambah 1 berpangkat min 1/2. Ini pangkat min 1/2, pangkat negatif. Semuanya kita merubah jadi pangkat positif ya. Jadi diperoleh DY DX itu T tetap di atas, sedangkan T kuadrat tambah 1 berpangkat min 1/2 turun ke bawah, jadi T per T kuadrat tambah 1 berpangkat positif 1/2. Nah ini T kuadrat tambah 1 pangkat 1/2 itu kita bisa jadikan akarnya. Kembalikan ke model awal. Jadi DY DX sama dengan T per akar T kuadrat tambah 1. Selesai. Gampang ya. Lalu kita akan mencari turunan kedua dari hasil turunan pertama. Jadi maksudnya dari DY DX ini kita turunkan lagi untuk mencari hasil turunan kedua. DY DX sama dengan T per akar T kuadrat tambah 1. Jadi kita misalkan U-nya adalah T, ini bagian atas ya, U. Maka U aksen adalah 1. Turunan dari T adalah 1 dan turunan dari T kuadrat tambah 1 akar itu adalah T sama dengan akar T kuadrat tambah 1, jadi diturunkan hasilnya adalah T per akar T kuadrat tambah 1 ini ya, awal. Sudah dapat U sama dengan T, U aksen dengan 1, dan V sama dengan akar T kuadrat tambah 1, V aksen T per akar T kuadrat tambah 1. Karena ini bentuknya U per V ya, bentuknya adalah pecahan, maka turunan keduanya adalah D kuadrat D, DX kuadrat sama dengan U aksen V kurang U V aksen per P pangkat 2. Tinggal cukup masuk ini ya. U, V, U aksen dan V aksen. Jadi hasilnya seperti ini. D kuadrat D, DX kuadrat sama dengan 1 dikali akar T kuadrat tambah 1 dikurang T dikali T per T akar T kuadrat tambah 1 per akar T kuadrat tambah 1 berpangkat 2. Kita kalikan ini dan min T juga kalikan masuk ke dalam. Jadi hasilnya adalah seperti ini. T kuadrat tambah 1 akar dikurang T kuadrat per akar T kuadrat tambah 1 per akar T kuadrat tambah 1 berpangkat 2. Kita kerjakan lagi, samakan penyebutnya di atas dan ini dipangkatkan 2. Jadi hilang nanti akarnya untuk penyebut. Diperoleh D
kuadrat Y dx kuadrat sama dengan T kuadrat tambah 1 dikurang T kuadrat per akar T kuadrat tambah 1. Ini disamakan penyebutnya bagian atasnya. Dan ini akar T kuadrat tambah 1 berpangkat 2 akarnya hilang. Jadi sisa T kuadrat tambah 1. Lanjut. Ini bisa habisnya ini. Yang min T kuadrat dengan positif T kuadrat itu habis. Itu habis. Karena T kuadrat kurang T kuadrat itu habis. Jadi tinggal 1 itu bagian atas. Jadi hasilnya adalah ini. 1 per akar T kuadrat tambah 1 per T kuadrat tambah 1. Lalu dari sini pembagian pecahan. Jadi D kuadrat Y per Dx kuadrat itu pembagian pecahan 1 per akar T kuadrat tambah 1. Dikali 1 per T kuadrat tambah 1. Kalikan ini. Dikalikan hasilnya adalah 1 per T kuadrat tambah 1 dikali akar T kuadrat tambah 1. Selesai. Itulah hasil turunan keduanya. Nah, setelah itu ada latihan soal nomor 293. Dan ada lagi kata-kata yang bagus. Jadi, bila gagal, ya coba lagi. Sampai kapan? Sampai sukses. Satu kali lagi. Bila gagal, ya coba lagi. Sampai kapan? Sampai sukses. Cakep. Untuk kita semuanya belajar bersama-sama. Dan 294, kita lanjut. Untuk soal nomor 3 ya, tentukan D kuadrat Y, Dx kuadrat jika X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 10. Jawab. Penentuan turunan pertama, ini kan ini artinya dicari turunan kedua dari X kuadrat tambah Y kuadrat sama 10. Jadi penentuan turunan pertama itu X kuadrat tambah Y kuadrat sama 10. Maka 2X tambah 2Y dy dx sama dengan 0 ya. Ini turunan dari X kuadrat adalah 2X dan turunan dari Y kuadrat adalah 2Y. Tapi kalau turunan Y-nya ini ditambah dy dx karena sifatnya ini diturunkan terhadap X ya. Jadi turunan X tidak perlu ditambah dy dx, tetapi kalau turunan Y kuadrat itu ditambah dengan dy dx di belakangnya. Turunan dari Y kuadrat kan 2Y. Nah, lanjut. Jadi dy dx sendiri maka diperoleh min 2x per 2y ya. Ini sendiri, jadi dia pindah ruas jadi min 2x per 2y. Atau masing-masing bisa dibagi 2 ini ya. Jadi hasilnya dy dx sama dengan min x per y. Atau penulisannya bisa lebih bagus lagi, kita tulis min x per y. Nah, ya, itulah turunan pertama dan sekarang kita menentukan turunan kedua. Jadi D kuadrat Y per Dx kuadrat itu ddx dari min X per Y ini. Turunan dari sini kita turunkan lagi. Ya kan? Jadi bisa ditulis Y ddx min X kurang min X ddx per Y kuadrat. Gitu ya. Jadi Y kali min 1 ditambah X ddx per Y kuadrat. Lanjut. Min Y tambah X kali min X per Y kuadrat dikali dengan Y per Y ya. Tujuannya supaya kita hilangkan ini per Y-nya ini yang min X per Y. Maka semua atas dan bawah kita kali Y per Y. Lanjut. Min Y kuadrat min X kuadrat per Y pangkat 3 hasil perkaliannya ya. Nah, dari sini kita bisa keluarkan minnya. Jadi min dalam kurung X kuadrat tambah Y kuadrat per Y pangkat 3. Nah, dari soal kan diketahui X kuadrat tambah Y kuadrat itu sama dengan 10 ya. Yang ini X kuadrat tambah Y kuadrat itu sama dengan 10 dari soal. Kita lihat dari sini. Nah, ini soalnya ya. Nih, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 10 itulah soalnya. Jadi itu tadi kita bisa ganti dengan 10. Sehingga D kuadrat Y, Dx kuadrat sama dengan min 10 Y per 3 inilah hasil dari turunan keduanya. Cakep. Nah, ada latihan soal pertemuan 7 ya, nomor 295. Dan ada kalimat yang bagus untuk kita belajar bersama ini. Orang bijak menemukan kebijaksanaannya melalui kerasnya kehidupan. Satu kali lagi, orang bijak menemukan kebijaksanaannya melalui kerasnya kehidupan. Ya, itu dia. Selanjutnya nomor 296 ya, turunan ke 137 dari sin X tambah cos X adalah berapa?
Selanjutnya ada contoh soal 4 ini. Jika Y sama dengan sin X, maka tentukan turunan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ya, cakep. Kita bahas ya bersama-sama. Tapi jangan lupa tekan tombol subscribe, post, and share, download, post, promote, dan nyalakan tombol loncengnya agar setiap video baru yang kami upload Anda dulu yang tahu, dan isi kolom komentar dengan komentar yang baik, positif, dan bermanfaat bagi diri dan sesama. Cakep. Kita bisa tuliskan kembali soalnya Y sama dengan sin X. Maka kita bisa cari turunan pertamanya atau Y aksennya adalah dy dx sama dengan cos X ya. Kenapa? Karena turunan dari Y terhadap X adalah dy dx dan turunan dari sin X adalah cos X. Itu turunan pertama, dan turunan kedua kita turunkan hasil dari turunan pertama. Jadi turunan kedua itu adalah d kuadrat y dx kuadrat, dan turunan dari cos X adalah min sin X. Lanjut turunan ketiga, ya, jadi d pangkat 3y per dx pangkat 3 itu turunan dari min sin X adalah min cos X. Turunan keempat, berarti d pangkat 4y per dx pangkat 4 sama dengan sin X ya. Kenapa? Karena turunan dari min cos X adalah sin X. Selanjutnya, lihat pola bawah pada turunan keempat hasilnya kembali ke bentuk asal. Ini bukan bawah, ini harusnya bawah. Ya kan ganjil kelihatannya kalau bilang bawah. Jadi terlihat pola bawah pada turunan keempat hasilnya kembali ke bentuk asalnya. Di pangkat 4y, dx pangkat 4 itu sin X. Sedangkan soal asalnya adalah Y sama dengan sin X. Begitu. Itulah pembahasan contoh soal 4. Setelah itu pasti kita akan melatih diri kita dengan belajar mengerjakan soal-soal nomor 297. Dan ada kalimat yang bagus. Ini dia. Pamer adalah ide yang bodoh untuk sebuah kemenangan. Bruce Lee. Pamer adalah ide yang bodoh untuk sebuah kemenangan. Bruce Lee. Cakep. Kita lanjut nomor 298, ini soal latihannya ya, dikerjakan dengan baik secara utuh, tulus, ikhlas, dan murni dari dalam hati, karena segala sesuatu yang dari hati pasti sampainya ke hati juga. Cakep. Next, kita akan bahas contoh soal 5 ya. Soal 5, tentukan d kuadrat y dx kuadrat untuk bentuk implisit trigonometri berikut. Ini mau dicari turunan kedua dari X sama dengan cos pangkat 3 theta dan Y sama dengan sin pangkat 3 theta. Cakep. Jadi kita kerja dulu dari X sama dengan cos pangkat 3 theta, maka turunan dari X adalah dx. Dx theta itu kita turunkan cos pangkat 3 theta adalah min 3 cos kuadrat theta sin theta. Ya. Lanjut, sekarang Y-nya adalah sin pangkat 3 theta, jadi kita turunkan terhadap theta. Maka turunan dari Y adalah dy d theta, dan turunan dari sin pangkat 3 theta adalah 3 sin kuadrat theta cos theta. Gitu. Nah, berdasarkan prinsip, maka diperoleh dy dx sama dengan dy d theta per dx d theta. Ya, lanjut. Jadi kita tinggal garis masuknya dy d theta adalah kita ganti dengan ini 3 sin kuadrat theta cos theta per dx d theta kita ganti dengan min 3 cos kuadrat theta sin theta. Gitu kan? Jadi lihat adakah yang bisa baku habis? Ya ada, ini sin kuadrat theta dibagi dengan sin, jadi di atas sisa sin theta, dan cos theta di atas di bawah cos kuadrat theta, maka di bawah sisa cos theta. Ini juga 3 bagi min 3 adalah min 1. Jadi hasilnya seperti ini. Ini sebenarnya ada satu langkah lagi. Sebelah sini ya. Langkah lagi seperti ini. Oke, jadi kita bisa jabarkan ini 3 sin pangkat theta ya dengan sin theta itu kan sisa sin theta ya, jadi sisa di atas sisa sin theta dibagi 1, dan ini cos theta dengan cos kuadrat theta, maka baku bagi jadi di bawah sisa cos theta, dan ini 3 bagi min 3 adalah min 1 ya.
Jadi sisa habis di sini. Ini juga habis dan ini sisa min ya, karena 3 bagi min 3 adalah min sin theta per cos theta. Ingat identitas trigonometri, sin theta per cos theta adalah tangen theta. Jadi dx adalah minus tangen theta. Selesai. Nah, selanjutnya kita akan mencari turunan kedua ya. Jadi d kuadrat y dx kuadrat itu ddx dari ddx ya. Maksudnya dari turunan pertama itu ddx. Kita mau turunkan lagi untuk mencari turunan kedua ya. Jadi dari ddx diturunkan. Gitu maksudnya. Nah, ini kita bisa bongkar bahwa d theta ddx dikali dengan d theta dx ya. Gitu. Oke. Jadi kita mau cari turunan dari d dx itu d theta dx dikali dengan d theta dx. Begitu. Supaya ini kan d theta ketika ini kita lihat dengan di sini itu bisa baku bagi ya d theta-nya. Nah, jadi istilahnya kita bongkar di ini untuk mencari polanya. D theta bagi theta kan habis, jadi tersisa d dx dikali dengan dy dx. Ini d dx yang biru ini. Oke. Kalau kita melihat kembalinya, namanya bongkar pasang. Ya, kita harus pandai-pandai bongkar pasang rumus. Oke, itu maksudnya ya. Kembali ke atas. D dx, dy dx. Itu tujuannya dikali dengan d theta dx. Nah, berarti d theta itu tulis kembali dan d dx itu tadi adalah ini min tan theta. Ya, itu ya. Kita tulis di sini. Jadi d theta tulis kembali lalu d dx diganti dengan min tan theta. Dibagi dengan dx d theta itu karena apa? Ketika kita kali dengan d theta dx itu artinya sama dengan membagi dengan dx d theta, dibalik, ya kan? Nah, lanjut. Jadi turunan dari d theta adalah turunan dari min tan theta terhadap theta adalah ini min secant kuadrat theta. Ya, karena turunan dari tan theta adalah secant kuadrat theta, ada minnya. Dibagi dengan dx d theta. Kita lihat dari dx d theta. Dx d theta adalah dx d theta itu ini ya, min 3 cos kuadrat theta dikali sin theta begitu. Jadi hasilnya seperti ini. Oke. Min secant kuadrat theta dibagi min 3 cos kuadrat theta sin theta. Lanjut. Nah, ini berlaku identitas trigonometri ya. Min secant kuadrat theta adalah min 1 cos kuadrat theta. Dan kalau dibagi maka itu bisa berubah jadi kali tapi 1 per min cos kuadrat theta sin theta. Nah, dari sini kita bisa baku kalikan dia ya. Ini min dengan min 1 dengan min 3 itu jadi positif 1 per 3. Dan cos kuadrat theta dikali cos kuadrat theta dikali sin theta itu jadi cos pangkat 4 theta dikali dengan sin theta. Atau bisa lebih bagus kalau tulis 1 per 3 sin theta cos pangkat 4 theta. Begitu ya. Oke, jadi turunan kedua atau d kuadrat y dx kuadrat sama dengan 1 per 3 sin theta cos pangkat 4 theta. Jadi ya, dan ada latihan soal pertemuan 7 nomor 299. Dan ada kalimat kata-kata motivasi, kata-kata bijak seperti ini. Sekecil apapun uangnya akan cukup bila digunakan untuk hidup. Tapi sebanyak apapun uangnya tak akan pernah cukup jika untuk memenuhi gaya hidup. Satu kali lagi untuk bersama-sama kita belajar ya. Sekecil apapun uangnya akan cukup bila digunakan untuk hidup. Tetapi sebanyak apapun uangnya tak akan pernah cukup jika untuk memenuhi gaya hidup. Cakep. Ya, lanjut nomor 300 dan jika Anda mau belajar lebih banyak, kami akan berikan tambahan soal latihan karena kunci dari belajar matematika adalah banyak mengerjakan soal-soal latihan. Nomor 301, 302, 303, 304, 305, ya.
Lanjut. 306. 307. 308. 309. 310. Ya, ternyata sudah banyak ya soalnya kita belajar bersama sudah sampai nomor 310. Ya, terima kasih, thank you, CC dan ke arigato, gamsahayo, grasi, kapsi, merci, kure semangat. Semoga bermanfaat, positif thinking, salam sukses selalu untuk kita semua. Amin. Makassar, Minggu 12 September 2021. Ya, demikian video pembahasan materi dari kami. Semoga bermanfaat dan salam sukses selalu untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya dan selamat belajar. Cakep.